Halo, selamat datang. Selamat berjumpa di video pembelajaran matematika untuk SMA. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Bentuk pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi variabel masing-masing disebut adalah 1 karena linear ya. Maka pasti pangkat dari variabelnya pasti 1. Nah, bentuk umumnya AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, dan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Jadi melibatkan 4 tanda tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar menentukan penyelesaian atau menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabel ya. Kita langsung ke contoh saja. Untuk contoh yang pertama adalah 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Nah, langkah yang pertama kita akan mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan ya. Jadi kita ubah menjadi bentuk tanda sama dengan. Nah, kemudian kita akan mencari dua titik yang melewati garis ini dengan cara mengambil satu titik di x. Nah, boleh bebas, tapi saya pilih 0 yang paling mudah. Maka untuk x sama dengan 0, kita akan mencari nilai y-nya ya. Maka kita ganti x-nya dengan 0. 2 kali 0, 0 tambah y sama dengan 4. Maka 0 tambah y sama dengan 4. 0 tambah y itu y sama dengan 4. Sehingga kita peroleh titik y4, sehingga titik koordinat yang kita peroleh adalah 0,4 ya. 0,4. Yang selanjutnya, saya juga memilih titik y-nya adalah 0 ya. Maka untuk y sama dengan 0, kita peroleh 2x tambah 0 ya, y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 4. 2x tambah 0 berarti 2x sama dengan 4. X 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh titik 2,0 ya, bukan 0,2 tapi 2,0 karena 2 ini adalah x-nya ya. Baik, sudah kita peroleh dua titik 0,4 dan 2,0, maka kita akan membuat garis melalui dua titik itu ya, 0,4 dan 2,0. Nah, kita hubungkan dengan garis. Nah, jadi garis ini kita sebut sebagai garis 2x tambah y sama dengan 4. Nah, yang mau kita cari adalah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Maka daerah manakah yang kurang dari? Apakah di sebelah kiri garis ataukah di sebelah kanan garis ya. Untuk itu, maka langkah yang nomor 3, kita akan menguji titik ya. Uji titik, kita ambil sembarang titik, boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan garis, asal jangan di garisnya ya. Karena kalau kita mengambil titik di garis ini, maka nanti tandanya akan menjadi sama dengan ya. Saya ambil titik 0,0 ya. Jadi kalian boleh mengambil 1,1 dan 1,1 juga boleh ya. Asal jangan titik yang terletak pada garis. Oke, saya ambil titik 0,0, maka kita peroleh 2 kali 0 tambah 0. 2 kali 0, 0 tambah 0, berarti 0 tambah 0 ya. 0 tambah 0 kurang dari 4. Ya, benar ya. Jadi, apa maksudnya benar di sini? Jadi, maksudnya benar bahwa 0,0 itu terletak pada daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Maka, karena 0,0 ini terletak di daerah himpunan penyelesaian, kita simpulkan bahwa di sebelah kiri garis ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Sehingga sebelah kiri garis bisa kita aksir ya, bisa kita aksir. Nah, kalau kalian tidak yakin silahkan uji titik misalnya 2,2 ya. Kalau kita uji titik 2,2, maka apa yang terjadi? 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6. 6 dengan 4 itu banyak mana? Banyak 6, jadi tandanya menjadi lebih, maka salah ya. Maka kalau kita ambil titik 2,2 di sini, maka pernyataannya menjadi salah ya, maka ini bukan BHT ya. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua.
Baik, contoh yang kedua, 3x min 2y lebih dari sama dengan 6. Sama seperti nomor 1, kita akan mengubah menjadi bentuk persamaan ya. 3x min 2y sama dengan 6. Kemudian kita akan mengambil dua titik dari garis ini untuk kita buat garis. Nah, saya masih akan mengambil titik x sama dengan 0 ya. Nah, x sama dengan 0, berarti x-nya kita ganti 0. 3 kali 0 min 2y sama dengan 6. 0 dikurangi 2y min 2y sama dengan 6. Jadi y 6 dibagi min 2, y nya min 3. Oke, jadi kita peroleh titik 0,3. Selanjutnya saya juga akan memilih titik y nya 0 ya, y nya 0. Nah, sebetulnya kita bebas memilih titik di sini ya, di sini bebas. Nah, ini saya pilih yang paling mudah 0, maka menjadi 3x min 2 kali 0 sama dengan 6. 3x dikurangi 0 3x, 3x sama dengan 6, maka x nya 6 bagi 3, x nya 2, kita peroleh titik 2,0 ya. Jadi kita sudah mendapatkan dua titik 0,3 dan 2,0. Selanjutnya kita akan membuat garis di sini 0,3 ya, ini 2,0 ya. Maka kita bisa membuat garis. Nah, ini kita sebut garis 3x min 2y sama dengan 6. Nah, kita akan mencari daerah penyelesaian dengan menguji titik ya. Kita akan mengambil sembarang titik ya, asal jangan di garisnya ya. Saya ambil 0,0 lagi ya. Jadi kalau kalian mau mengambil 1,1 juga boleh ya, mau ambil 10,10 juga boleh. Nah, saya ambil 0,0, maka 3 kali 0 min 2 kali 0, ruas kiri ini adalah 0. 0 lebih dari sama dengan 6 salah. Baik, karena ini salah, maka apa artinya? Karena pernyataan ini salah, maka titik 0,0 ini tidak terletak pada daerah penyelesaian ya. Maka daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya yang terletak di sebelah kanan garis. Jadi DAP-nya yang sebelah garis ya. Maka sebelah kanan garis bisa kita akses. Jadi ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Baik, untuk contoh nomor 3 ya, y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk y lebih dari sama dengan 0, kita akan buat garis y sama dengan 0 dulu ya. Nah, dimanakah garis y sama dengan 0? Nah, garis y sama dengan 0 adalah garis yang warna merah ini ya. Kenapa sumbu x ini disebut dengan garis y sama dengan 0 ya? Karena berapapun titik x-nya, maka nilai y-nya adalah 0. Jadi kalau kita ambil dua titik yang misalnya 1,0, 2,0, atau kalau mau kita ambil titik yang lain 4,0. Jadi kalau kita hubungkan, titiknya ini terletak pada sumbu x ya. Jadi kalau garis y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu x itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah DHP untuk y lebih dari sama dengan 0 itu adalah yang terletak di atas garis atau di bawah garis. Nah, jadi batasnya sekarang garis merah ini ya. Kita akan mencari DHP-nya yang atas atau yang bawah. Nah, tidak perlu uji titik, kita lihat saja nilai y-nya. Manakah nilai y yang lebih dari sama dengan 0? Lebih dari sama dengan 0 berarti 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang terletak di atas sumbu x atau di bawah sumbu y. Sumbu x. Ya, betul ya. Jadi yang terletak di atas sumbu x ya. Ya, jadi nilai y yang lebih dari sama dengan 0 itu terletak di atas sumbu x. Maka bisa kita tentukan DHP-nya itu adalah yang di atas sumbu ini. Nah, untuk soal berikutnya, x lebih dari sama dengan 0. Analog dengan soal sebelumnya, kita akan membuat garis x sama dengan 0, yaitu sumbu y itu sendiri ya. Garis x sama dengan 0 artinya berapapun nilai y-nya, maka x-nya 0. Jadi kalau kita ambil beberapa titik misalnya 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Jadi kalau kita hubungkan, maka garis x sama dengan 0 adalah sumbu y itu sendiri ya. Nah, sekarang pertanyaannya, daerah penyelesaian untuk x lebih dari sama dengan 0 yang mana? Di sebelah kiri garis merah ini atau di sebelah kanan? Nah,
X lebih dari sama dengan 0. Lihatlah nilai sumbu X-nya yang lebih dari sama dengan 0 di sebelah kanan atau sebelah kiri. Fokus pada nilai pada sumbu X-nya yang mana? Oh ya, betul ya, yang sebelah kanan ya. Jadi DHP-nya yang mana? Nah, DHP-nya adalah yang sebelah kanan sumbu Y ya. Jadi bisa kita arsir ke kanan. Nah, ini adalah DHP untuk X lebih dari sama dengan 0. Berikutnya, untuk X lebih dari sama dengan 2, maka kita akan membuat garis X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 di mana? Di sini. Ya, maka kita bisa membuat garis X sama dengan 2. Nah, kalau sudah analog dengan tadi, manakah nilai X yang lebih dari sama dengan 2? Kita lihat sumbu X-nya, sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, betul ya, sebelah kanan ya. Maka yang kita arsir adalah sebelah kanan, karena DHP-nya sebelah kanan garis merah atau sebelah kanan garis X sama dengan 2. Inilah DHP untuk X lebih dari sama dengan 2. Baik, kita ke contoh nomor 6. Y lebih dari sama dengan 1. Maka kita membuat persamaan Y sama dengan 1. Nah, garis hijau ini adalah garis Y sama dengan 1 ya. Karena untuk berapapun nilai X-nya Y sama dengan 1 ya. Dan 1,1, 1,1, 3,1, 5,1, sehingga kalau kita hubungkan garis seperti yang warna hijau ini. Ya, warna hijau ini adalah garis Y sama dengan 1. Mana penyelesaian Y lebih dari sama dengan 1? Yang atas atau yang bawah? Ya, betul ya, yang atas ya. Untuk nilai Y yang lebih dari 1 terletak di atas garis hijau ya. Sedangkan yang di bawah ini kurang dari 1. Sehingga bisa kita simpulkan DHP yang terletak di atas garis Y sama dengan 1, sehingga bisa kita arsir untuk di atas garis hijau. Nah, jadi yang diarsir ini adalah penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan 1. Demikian anak-anak untuk video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.